Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Nonton Movie 99. Nonton Movie hadir lagi dengan review film Kung Fu Panda. Kalian penasaran kan? Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Kung Fu Panda merupakan sebuah film animasi yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Film animasi yang diproduksi oleh DreamWorks Animation ini digarap oleh dua sutradara, John Stevens dan Mark Osborne. Film ini mengisahkan tentang Po, seekor panda sebagai seorang anak pengusaha mie. Meski demikian, Po memiliki cita-cita sendiri, yakni ingin menjadi seorang pendekar kungfu. Di sebuah lembah damai, hiduplah seekor panda bernama Po. Dia sangat tergila-gila terhadap kungfu dan dia mengidolakan Furious Five yang terdiri dari Tigres, Monkey, Mantis, Viper, dan Crane. Furious Five pun dilatih oleh master kungfu yang bernama Sifu. Grandmaster Oogway sekaligus mentor Sifu memiliki firasat bahwa macan tutul salju jahat Tai Lung akan melarikan diri dari penjara dan kembali ke lembah untuk membalas dendam karena dia tidak bisa mendapatkan Dragon Scroll. Gulungan naga ini dikatakan menyimpan rahasia kekuatan yang tak terbatas. Karena panik, Sifu mengirimkan utusannya Zheng Angsa dengan permintaan agar penjara diperketat keamanannya. Dia kemudian mengadakan turnamen untuk Furious Five sehingga Oogway dapat mengidentifikasi siapa yang akan menjadi Dragon Warrior. Hanya ada satu master kungfu yang layak menerima Dragon Scroll. Po datang terlambat untuk memasuki arena tersebut. Dia yang putus asa pun mencoba berbagai cara agar dapat melihat pemilihan Dragon Warrior tersebut. Akhirnya, Po memutuskan untuk mengikat dirinya ke satu set kembang api dan meluncurkan dirinya ke tengah arena. Dia pun jatuh tepat di depan Oogway saat dia menunjuk ke arah Dragon Warrior. Karena takdir atau kebetulan saja, akhirnya Oogway menyatakan Po sebagai prajurit pilihan. Namun, Master Sifu tidak mau menerima keputusan Grandmaster Oogway. Sifu mencoba untuk membuang Po dengan memberikan pelatihan yang sangat keras. The Furious Five pun pada awalnya belum bisa menerima keberadaan Po. Mereka beranggapan Po sebagai panda yang tergila-gila terhadap kungfu saja dan dia tidak memiliki potensi dalam seni bela diri. Nah, pada akhirnya Po berpikir untuk menyerah dan mengundurkan diri saja. Po yang kesepian pun pergi ke atas bukit. Di bawah pohon persik, Po menyendiri. Di saat Po menikmati buah persik yang tak sengaja terjatuh dari pohon, tiba-tiba Grandmaster Oogway muncul. Akhirnya, mereka saling berbincang. Po pun mendapatkan dorongan dan semangat dari Grandmaster Oogway. Setelah kejadian itu, Po bertekad untuk bertahan dalam pelatihannya dan secara bertahap Po mulai berteman dengan Furious Five dengan modal keteguhannya serta keterampilan kulinernya dan tidak lupa dengan humor lucunya. Po membuatkan mie untuk mereka. Mereka pun terkesan dengan rasa mie yang dibuat oleh Po. Po juga sempat membuat lelucon dengan menirukan tingkah Master Sifu. Mereka pun tertawa bersama-sama dan merasa terhibur dengan tingkah laku Po. Sementara itu, Tai Lung mencoba melarikan diri dari penjara.
dengan membuka kunci ikatannya menggunakan bulu Zeng yang terjatuh. Dan akhirnya setelah mengalahkan seluruh penjaga dan kepala penjara itu, Tai Lung akhirnya dapat terlepas dari penjara tersebut. Asal kalian tahu, ternyata Tai Lung dulunya adalah murid dari Master Shifu. Shifu merawat Tai Lung dari bayi. Shifu sangat sayang sekali kepada Tai Lung. Namun, karena ambisi Tai Lung yang tidak ingin terkalahkan, akhirnya Tai Lung mengkhianati Master Shifu dan dia mencoba meminta Dragon Scroll dari Master Shifu. Nah, karena kejadian tersebut, Tai Lung ditangkap dan dipenjarakan. Akhirnya, Zeng menginformasikan kepada Shifu bahwa Tai Lung melarikan diri. Shifu yang mengetahui tentang pelarian Tai Lung segera menemui Grandmaster Oogway. Grandmaster Oogway pun meyakinkan Shifu bahwa Po benar-benar ditakdirkan untuk menjadi pendekar naga atau Dragon Warrior. Setelah itu, Grandmaster Oogway meninggalkan Shifu untuk selamanya dan mengekstrak dirinya dalam aliran bunga persik. Masih tidak dapat memahami dasar-dasar kungfu, Po dengan putus asa mengakui bahwa ia tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Tai Lung. Mendengar hal tersebut, Furious Five pergi untuk menghentikan Tai Lung sendirian. Namun, Shifu menemukan bahwa Po mampu melakukan hal tersebut. Shifu menyadari bahwa Po memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat. Istilahnya, Po itu tahan banting. Shifu juga menyadari bahwa Po dapat termotivasi dengan makanan. Sejak itu, Shifu memancing Po dengan makanan agar dia mau berlatih kungfu secara efektif. Pada akhirnya, Shifu berhasil melatih Po dengan menggabungkan ketahanan fisik Po yang sangat kuat alias tahan bantingnya ke dalam gaya kungfu yang sangat inovatif. Sementara itu, Furious Five bertarung dengan Tai Lung. Tetapi mereka berhasil dikalahkan oleh Tai Lung. Tai Lung mematikan saraf mereka sehingga membuat mereka menjadi membatu. Hanya Crane yang dapat terhindar dari serangan tersebut. Dengan sisa tenaganya, Crane berusaha mengangkut teman-temannya yang masih lumpuh karena serangan saraf mereka. Akhirnya, mereka kembali ke Shifu. Shifu pun berusaha membuka totokan saraf yang membuat mereka membatu. Shifu memutuskan bahwa Po siap untuk menerima gulungan naga. Shifu pun mencoba mengambil gulungan naga dan memberikannya kepada Po. Akhirnya, Po membuka gulungan tersebut. Setelah dia membuka gulungan tersebut, ternyata gulungan tersebut kosong dan tidak mengungkapkan hal apapun. Percaya gulungan itu tidak berguna, Shifu memerintahkan Po dan 5 pendekar atau Furious Five untuk mengevakuasi lembah damai. Sementara Shifu akan menghadapi Tai Lung sendirian. Po yang putus asa menemui ayahnya, si Tuan Ping. Dalam upaya untuk menghibur putranya, Tuan Ping mengungkapkan bahwa bahan rahasia untuk membuat sup mie yang terkenal di restorannya sebenarnya tidak ada resep spesial sama sekali. Ayah Ping menjelaskan bahwa
Segala sesuatu yang istimewa itu muncul saat kita meyakini hal tersebut ada. Po yang menyadari bahwa ini adalah pesan Dragon Scroll akhirnya memutuskan untuk kembali dan akan menghadapi Tai Lung. Po menyadari bahwa dia pasti bisa menjadi Dragon Warrior. Dia pasti bisa saat dia yakin bahwa dirinya spesial. Po pun tiba. Akhirnya dia menemukan bahwa Master Shifu sudah terluka parah dan dikalahkan oleh Tai Lung. Kemudian dia sepenuhnya sudah memecahkan maksud dari Dragon Scroll sehingga Po dapat memunculkan seluruh potensi keterampilan kungfu yang dimilikinya dan menjadi Dragon Warrior yang sejati. Po pun menjadi lawan yang berat bagi Tai Lung. Hal itu membuat Tai Lung menjadi frustasi. Tai Lung pun semakin frustasi dengan teknik pertarungan Po yang sangat membingungkan. Po memiliki kelebihan tahan banting dikarenakan lemak tubuhnya yang berlebihan. Hal tersebut yang membuat dia kebal terhadap serangan saraf Tai Lung. Tai Lung pun dapat memukul Po dan mengambil gulungan tersebut. Tetapi saat dia membuka gulungan tersebut, dia tidak dapat menemukan apapun. Tai Lung juga tidak dapat pahami maksud dari gulungan tersebut. Kemudian dia melanjutkan untuk menyerang Po. Pada akhirnya, Po dapat mengalahkan Tai Lung dalam pertarungan tersebut dengan menggunakan jari Wuxi yang misterius untuk menaklukkan Tai Lung. Setelah dapat mengalahkan Tai Lung, Po mendapatkan pujian dari seluruh masyarakat Lembah Damai dan mendapatkan penghormatan dari Furious Five. Dan akhirnya mereka sepenuhnya mengakui Po sebagai master kungfu sejati sekaligus pendekar naga atau Dragon Warrior. Nah, itu tadi cerita dari Si Kung Fu Panda season 1. Nah, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang sangat spesial. Kita tidak boleh menyerah dengan diri kita. Kita harus meyakini bahwa diri kita itu memiliki hal yang spesial sehingga kita dapat menjadi unggul dari yang lainnya. Oke, sekian alur cerita Kung Fu Panda season pertama. Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di Nonton Movie 99. Bye-bye teman-teman.